Bayangkan Anda sedang berada di dalam sebuah lapas, tempat para narapidana menjalani hukuman mereka. Tapi, apa yang terjadi jika salah satu dari mereka ternyata masih dapat mengendalikan peredaran gelap narkoba dari dalam lapas? Bagaimana mungkin mereka dapat melakukan itu? Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, baru-baru ini membuka suara soal peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dia menegaskan tidak akan mentolerir segala tindak penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam lapas. Jajaran Ditjen Pas kalau ada yang terindikasi menggunakan, apalagi menjadi jaringan peredaran narkoba itu tanpa ampun. Pasti langsung kita beri sanksi, tegas Supratman. Tapi, bagaimana mungkin narapidana dapat mengendalikan peredaran gelap narkoba dari dalam lapas? Apakah mereka memiliki jaringan yang kuat di dalam lapas? Ataukah mereka memiliki koneksi dengan pihak luar? Kasus yang terjadi di Lapas Tarakan, Kalimantan Utara, adalah contoh nyata dari peredaran gelap narkoba yang dikendalikan oleh narapidana. Narapidana berinisial HS yang divonis mati, tapi hukuman diperingan menjadi 14 tahun setelah ia mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, ternyata masih dapat mengendalikan peredaran gelap narkoba dari dalam lapas. Artinya, meskipun yang bersangkutan di dalam lapas, tetapi dia masih bisa melakukan mengendalikan peredaran gelap narkoba, kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada. Bareskrim Polri berhasil menyita aset-aset senilai 221 miliar rupiah dari tersangka pencucian uang kasus narkoba jaringan HS. Aset-aset tersebut diantaranya mobil Ford Mustang, Jeep Rubicon, motor trail, hingga jet ski. Nilai total aset sebesar 221 miliar rupiah. Ini ada barang bukti yang terpampang pembelian dari hasil peredaran gelap narkoba, kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada. Bagaimana mungkin narapidana dapat menghasilkan uang sebanyak itu dari peredaran gelap narkoba? Apakah mereka memiliki jaringan yang kuat di dalam lapas? Ataukah mereka memiliki koneksi dengan pihak luar? Modus operandi mereka adalah dengan menyamarkan hasil kejahatan dengan 3 tahapan, yaitu menempatkan hasil kejahatan di rekening-rekening penampung atas nama tersangka A dan M. Kemudian, pada tahap pelapisan, yaitu mentransfer uang dari rekening penampung ke rekening atas nama T, MA, dan AM. Terakhir, tahap penyatuan yaitu membelanjakan uang dari rekening atas nama T, MA, dan AM menjadi beberapa aset. Tapi, bagaimana mungkin kita dapat mencegah peredaran gelap narkoba di dalam lapas? Apakah kita perlu meningkatkan pengawasan di dalam lapas? Ataukah kita perlu meningkatkan kualitas hidup para warga binaan agar mereka tidak terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba? Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, berjanji akan meningkatkan razia di setiap lapas sebagai upaya pencegahan, termasuk meningkatkan produktivitas para warga binaan, supaya mereka punya aktivitas. Makanya saya gencarkan kegiatan-kegiatan produktif dalam bentuk kegiatan pemberdayaan di lapas, imbuh Supratman. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita perlu meningkatkan pengawasan di dalam lapas? Ataukah kita perlu meningkatkan kualitas hidup para warga binaan agar mereka tidak terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba?